Vito mengatakan masalah keadilan. Jadi tanpa memandang dulu apa hasil pengelolaan hutan oleh perusahaan dengan kerjasama pemerintah, tapi masyarakat adat tidak diberikan kesempatan. Ya. Sejak kapan tidak diberikan kesempatan itu? Ini satu kebijakan warisan dari sebelumnya sebenarnya. Jadi ketika Undang-Undang Pokok Agraria itu dibuat tapi belum dilaksanakan. Tahun 60 kan? Tahun 60, tapi yang keluar adalah undang-undang sektor. Kehutanan, pertambangan, air dan sebagainya yang semua itu memuluskan langkah-langkah investasi. Sementara 60, masyarakat... Tahun 60 itu kan masih Orde Lama. Betul. Ya. Mungkin ide land reform masih hidup ya. Betul. Kemudian diganti oleh Undang-Undang Orde Baru yang lebih mengutamakan... Iya, sektor. Ya, sektor ya. Undang sektor, kehutanan keluar 67 dan sebagainya. Sehingga tidak ada kesempatan untuk masyarakat punya kemampuan, diberi kesempatan kebijakan, insentif dan sebagainya. Selama ini itu dinikmati oleh perusahaan. Gitu. Sehingga tidak adil kalau sekarang kita bilang kalau tidak digarap oleh masyarakat, oleh perusahaan, maka itu menjadi idle land misalnya, atau tanah yang tidak berguna. Saya kira itu satu statement yang tidak adil buat masyarakat. Tapi kalangan skeptis yang nonton nih, dan saya tahu banyak nih, Anda sendiri skeptis nih dengerin ini. Kenapa masyarakat adat harus diperhatikan? Apa mereka itu punya potensi, kemampuan untuk mengolah hutan dengan baik? Bahkan ada yang mikir, yang heran, kok masyarakat adat bisa ngurus pemetaan dengan GPS dan teknik-teknik modern. Jadi coba jelaskan bagaimana sebetulnya tingkat kecerdasan masyarakat adat. Kita kenal di masyarakat adat itu yang namanya kearifan tradisional, pengetahuan lokal, yang selama ini sudah punya interaksi hubungan antara mereka dengan tanahnya, dengan hutannya yang lebih panjang. Bagaimana mereka hutan, bagaimana memanfaatkan hutan supaya mereka tidak hancur, kan begitu. Sekian tahun di hutan nggak pernah terjadi deforestasi ya. Betul. Sekarang begitu dia kasih oleh perusahaan justru kan habis. Hutan alam habis, gambut dibuka. Ya. Ini adalah satu ketidakadilan. Sangat clumsy ya pemerintah, tapi bagus ada yang mengingatkan. Nah, Anda bagian pemetaan, ini kan perjuangan yang kalau istilah kerennya multidimensional. Ya, siapa rekan-rekan perjuangan Anda dalam usaha mengembalikan kedaulatan masyarakat adat ini? Kita bagian dari satu gerakan masyarakat adat dunia sebenarnya. Kawan-kawan yang bekerja untuk international campaign, advokasi dan sebagainya juga punya forum di PBB. Nah, punya forum di PBB masyarakat adat, dan ini ya mereka mungkin lebih diakui di luar negeri daripada di dalam negeri. Betul, padahal konstitusi kita mengakui bahwa masyarakat adat punya hak, sejarah asal usul dan sebagainya. Tapi ini implementasi dari konstitusi kita yang tidak jalan gitu. Mahkamah Konstitusi barangkali harus bekerja lagi beberapa kali karena undang-undang dasarnya tidak diwujudkan dalam undang-undang yang subordinat ya. Iya, jadi ini adalah sebuah koreksi. Keputusan MK ini sebuah koreksi kesalahan dari memanai tentang hutan. Sehingga inilah yang saya bilang sebagai ketidakadilan. Harusnya pemerintah minta maaf dengan kejadian ini, dengan kebijakan yang lama, dan harus segera membuat satu kebijakan transisional supaya tidak ada kekosongan kebijakan yang ada saat ini. Dengan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, aman Anda itu bekerja sama atau berteman atau beda itu? Ya, ini JKPP tahun 96, aman tahun 99. Oke. Jadi ini konstituen kami JKPP sama masyarakat adat. Jadi aman bekerja untuk bisa dikatakan mengurus masyarakatnya, kita mengurus wilayahnya bagaimana 96 dan 99. Jadi kalau 99 udah transisi ya. Betul. 96 dalam masa Orde Baru. Jadi Anda sudah bisa bergerak pada masa Orde Baru. Sudah, tapi memang agak terbatas, masih dihalangi. Misalnya kalau wilayah itu konflik dengan kehutanan atau konsesi izin perkebunan, biasanya dihalang-halangi oleh tentara, polisi dan sebagainya. Sekarang sudah lebih baik. Anda siapa? Tidak ada sekarang. Sekarang sudah semakin terbuka karena sudah ada pengakuan dan sebagainya. Gitu. Kacau karena memang kacau aja ya. Iya. Jadi kalau ada bilang enakan zaman Soeharto, ya dengarlah orang semacam Mas Lasmita. Iya. Tidak enak kalau Anda ngalamin dulu dan sekarang. Sekarang kita bebas dan bisa mencari penyelesaian sendiri. Jadi menurut Anda ada tren perbaikan dalam kesadaran pemerintah, kesadaran masyarakat? Kesadaran pemerintah memang harus terus diuji. Nah, tekanan masyarakat yang penting. Ini yang saya mau pinjam nih. Jadi saya pernah ketemu orang pinter, bukan orang pinter, orang ahli mengatakan kalau kita tidak bisa memilih politisi yang baik, kembangkanlah isu yang jelas supaya nanti disaring politisi itu ngerti atau tidak isu itu. Jadi pasti anggota DPR sekarang, pemerintah sih ngerti, saya kira kan ada UKP 4, ada RED, tapi
banyak politisi yang nggak ngerti ini masalah penting. Di lain pihak kita juga nggak tahu siapa yang kita mau pilih untuk presiden. Saya kira kalau Anda mengkampanyekan masyarakat adat, pemetaan adat, itu bagus supaya masyarakat tuh fokus. Kamu pilih orang yang ngerti masalah-masalah yang memuliakan masyarakat adat. Setuju ya? Betul, Nah, setuju kita saya. jadi kampanye politik nih bersama, tapi bukan kampanye untuk kursi. Nah, di mana sekarang ini kendala itu asalah klise? Kesulitan utama untuk memperjuangkan ini dari mana datangnya sekarang? Kesempatan ini kan keputusan MK ini menjadi pintu masuk. Jadi pintu masuk di mana semua orang, semua kementerian, lembaga yang selama ini berhubungan dengan tanah, wilayah, itu harus sudah menyadari bahwa ada kesalahan. Nah, Oke, break lagi. Sorry, selalu breaknya di tengah kalimat supaya orang nunggu itu nanti balik lagi ya.